Kita lanjut. Hadis berikutnya adalah an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Akhrajahu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man syahida. Nah, Ubadah bin Samit ini adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari. Dia salah satu yang ahad an-nuqaba di Badar, ya, yang dia ikut di dalam perang Badar. Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Syahida an la ilaha illallah artinya takallama bihadhil kalimah arifan bimaknaha adilan bin qadoha zahiran wa batin. Bahwasanya syahida alla ilaha illallah adalah takallama bihadil kalimat. Dia mengucapkan kalimat ini dengan arifan, dengan penuh pengetahuan. Dia tahu terhadap maknanya, wa amilan, dan dia mengamalkan konsekuensi setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik secara zahir maupun secara batin. Jadi ada konsekuensinya, ya, setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak hanya diucapkan tapi juga ada konsekuensi yang harus kita amalkan. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah. Wahdahu ini adalah hal, bentuk hal, muakkadun lil itsbat, yang sangat ditekankan, ya, keadaan yang sangat ditekankan, takkid, ya, lil itsbat, untuk menetapkan lil itsbat. La syarikalahu takkidun lin nafi, ya, tidak ada sekutu baginya. Ini takkid juga, tapi takkid lin nafi, meniadakan, ya. Tidak ada yang sama, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan ay wa syahida anna Muhammadan, maknanya dan dia bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu, artinya adalah mamlukuhu wa abiduhu, itu hamba Allah, ya. Wa rasuluhu mursiluhu bisyariatihi, yaitu Allah yang mengutusnya dengan menurunkan syariat kepadanya. Wa anna Isa ay wa syahidu anna Isa ibnu Maryam, dan sesungguhnya Isa, yaitu maknanya dia bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam Abdullah wa Rasul, dia adalah hamba Allah dan Rasul. Khilafan lima ya'taqidu an-nasara annahu Allah au ibnullah au thalithu salatah. Ini sebagai khilaf, ya, terhadap keyakinan dari orang-orang Nasara yang meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Allah, atau Nabi Isa adalah ibnu Allah, putra Allah, atau salah satu trinitas, gitu, ya, salah satu dari tiga. Wa kalimatuhu, di dalam hadis tersebut ada kalimat wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun, ya, bahwasanya Allah menciptakan makhluk, ya, menciptakan
apa namanya, Nabi Isa ini dengan satu kalimat, yaitu dengan kalimat apa? Kun, artinya jadilah. Ya, karena Nabi Isa ini dilahirkan tanpa ayah, dengan satu kalimat yaitu kun. Kalimat ini adalah hanya milik Allah Ta'ala. Jadi kita tidak berhak menggunakan kata kun, karena ini adalah milik Allah. Alqaha ila Maryam, arsala bihi Jibril ilaiha fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqa bi'idnillahi azza wa jalla. Kemudian Allah meniupkannya kepada Maryam, yaitu Jibril mengutus Jibril. Jadi Allah mengutus Jibril ya, untuk meniupkannya kepada Maryam ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruhun ay anna Isa alaihissalam ruh. Jadi ruh di sini adalah ruh Isa alaihissalam. Ruh minal arwah, ruh dari ruh-ruh yang lain. Allati khalaqaha Allah Ta'ala, yang diciptakan oleh Allah. Wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Ay minhu khalqan wa ijadan, kaqouli ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Yang dimaksud di sini adalah minhu, adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal jannata haq wan nar haq, ini kesaksian bahwasanya dia bersaksi bahwa surga dan neraka itu adalah benar adanya. Jadi dia mengimani adanya surga dan adanya neraka. La syakka fihima, tidak ada keraguan pada keduanya. Kalau sudah bersaksi seperti itu, man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarikal, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah semata, tidak ada serikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, dan roh yang ditiupkan kepada Maryam ini adalah roh dari Allah yang Allah ciptakan. Wal jannata haq, dan dia meyakini bahwa jannah itu benar, dan nar haq, dan neraka itu benar. Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkannya dia ke dalam surga, makana ala ma kana minal amal, betapapun bagaimana amalnya. Yang terakhir adalah apa makna ala ma kana minal amal? Ya, yahtamilu ma'nayain. Ini mengandung dua makna. Jadi kalau manusia sudah bersaksi sedemikian ya, maka adkhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkannya dia ke dalam jannah ala ma kana minal amal. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, adkhalahullahu jannah wa in kana muqassiran walahu dzunub, bi anna al-muwahhid la budda lahu min dukhulil jannah. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga meskipun dia banyak atau ada kekurangannya, ya, dan dia mempunyai dosa-dosa. Li anna al-muwahhid, karena orang yang bertauhid ya, atau muwahhidun, la budda lahu min dukhulil jannah, maka dia mesti harus masuk ke dalam surga. Jadi apapun dosanya, kalau dia seorang muwahhid, betapapun dia mempunyai dosa ya, yang tentunya dosa-dosa yang bukan syirik,
maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ini makna yang pertama. At-tsani, makna yang kedua, adkhalahu Allahul jannah wa takunu manzilatuhu fiha ala hasab amali. Allah akan memasukkannya ke dalam jannah, tapi kedudukannya tergantung amalnya. Jadi kalau misalnya ada dosa-dosa, ya, dia mungkin akan dimasukkan ke neraka untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Bagaimana makna secara global terhadap hadis ini? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubinan lana fadlat tauhid wa syarafahu anna man nataqa bi syahadatain 'arifan bi ma'nahuma amilan bi muqtadahuma zahiran wa batinan tajannabat al-ifrat wa tafrid fi haqqin nabiyyin al-karimain an-nabiyyain al-karimain Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam fa aqarra lahuma bi risalat wa ubudiyyatihima billahi wa annahu laisa lahum syai' min khasa'isi ubudiyyah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan kemuliaan tauhid. Sesungguhnya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keilmuan bimaknahuma terhadap maknanya, kemudian dia mengamalkan konsekuensinya, ya, baik secara zahir maupun secara batin, kemudian dia meninggalkan sifat atau sikap ifrat. Ifrat itu berlebih-lebihan, dan tafrid. Tafrid itu adalah ifrat, dan tafrid itu kebalikan dari ifrat, ya. Jadi mengurang-urangi fi haqqi an-nabiyyain al-karimain, di dalam hak kedua nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ifrat, berlebih-lebihan, maksudnya menganggap nabi tersebut misalnya anak Tuhan dan sebagainya, itu namanya ifrat, berlebih-lebihan. Fa'aqarra lahuma, dan menetapkan, mengikrarkan di dalam hatinya birisalah, ya, bahwa Allah mengutus keduanya sebagai Rasul, dan mereka semua adalah beribadah kepada Allah. Wa annahu laisa lahum syai', dan bagi keduanya itu tidak ada sesuatu min khasa'isi rububiyah, dari kekhususan rububiyah. Rububiyah hanya milik Allah, ya. Wa aiqana bil jannah, dan meyakini bahwasanya jannah dan neraka, surga dan neraka itu adalah tempat, ya, tempatnya, ya, tempat akhir kita. Wa in sadara minhu ma'asin dunasib, tempatnya orang yang bertauhid, tempatnya orang yang bertauhid, meskipun dia melakukan perbuatan maksiat selain dari perbuatan syirik. Jadi orang yang bertauhid, meskipun dia berbuat maksiat, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Munasabatul hadits lil bab anna fihi bayanan bi fadli tauhid wa annahu sabab lidukhulil jannah wa taghfirudz dzunub. Sesungguhnya di dalam hadis itu ada penjelasan tentang keutamaan tauhid, dan tauhid ini adalah sebab dari masuknya ke dalam jannah dan menghapus dosa-dosa. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah yang pertama, fadlu tauhid wa annallaha yukaffiru bihi dzunub. Keutamaan bertauhid, dan sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa dengan
tauhid tersebut. Yang kedua, sa'atu fadlit tauhid, sa'atu fadlillah wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Itu luasnya keutamaan atau fadilah Allah, luasnya fadilah Allah dan betapa ihsannya Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wujub tajannub al-ifrat wa tafrid fi haqqil anbiya wa salihin. Wajibnya menjauhi al-ifrat wa tafrid ya, fi haqqil anbiya wa salihin, terhadap nabi dan orang-orang saleh. Kemudian yang keempat, anna aqidat tauhid tukhalif jami'al milal al-kufriyah minal yahud wan nasara wal wataniyin wal dahriyin. Sesungguhnya akidah tauhid ini adalah menyelisihi seluruh ajaran-ajaran atau kelompok-kelompok kufur yang lainnya seperti Yahudi dan Nasrani ya, dan juga kelompok penyembah berhala. Kemudian yang terakhir, sesungguhnya orang-orang yang muwahhid ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah kemudian dia berbuat maksiat, maka mereka tidak akan kekal di dalam api neraka. Jadi kalau misalnya dia masuk ke dalam neraka, dia tidak akan kekal. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dua hadis insya Allah sudah saya bacakan. Alhamdulillahirabbil alamin.